kelihatan banyak. Maju aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Ikhwatul azhar rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian silsilah Ar-Rasulul Muallim. Insyaallah pada pagi hari ini kita melihat hal yang lain yang perlu kemudian kita memberikan pula perhatiannya dalam pengajaran kita, ya. Yang juga perlu kita berikan perhatian dalam pengajaran kita kepada anak didik kita, ya, adalah bagaimana kita sesekali bolehlah untuk melakukan mizah, ya. Mizah atau mizahul muallim. Mizahul muallim artinya candanya, ya, candanya seorang guru. Ya. Ini khazar rahimakumullah. Kenapa? Ya, tentunya kita tahu bahwa, ya, anak didik kita ketika kemudian mendengarkan apa yang kita sampaikan, mendengarkan tausiah kita, mendengarkan pelajaran kita, mendengarkan taujih kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan dari ilmu-ilmu kita kepada mereka, ya, tentunya mereka memberikan perhatian penuh, gitu kan, ya, memberikan perhatian penuh, konsentrasi penuh untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, gitu, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya. Kalau situasi ini terus menerus, gitu, ya, maka tidak jarang memunculkan kebosanan pula di dalam diri mereka, gitu. Karena secara tabiat manusia, bawaan atau tabiat manusia, sesekali dia perlu untuk mendapatkan satu refreshing, ya kan? Sesekali dia perlu mendapatkan refreshing, sesekali perlu mendapatkan sentuhan yang menyegarkan, gitu. Ya, sentuhan yang menyegarkan. Nah, maka dalam Islam canda itu sesuatu yang disyariatkan. Ya, dia amrun masyru'. Ya. Canda sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari kejenuhan di situ, ya, kejenuhan. Kemudian juga dalam rangka memberikan sebuah hiburan, ya. Sesekali memberikan sebuah hiburan, sesekali memberikan sebuah tawa, sesekali memberikan sebuah senyuman, gitu kan, ya. Sehingga seseorang ketika setelah mungkin sekian lama dia memperhatikan, sekian lama dia konsentrasi dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita, ya, kemudian sesekali kita berikan joke misalnya, sekali kita berikan sentuhan, ya, maka akan tersegarkan lagi. Kemudian dia akan memulai sesuatu yang baru lagi dengan fresh, begitu kan? Dengan fresh. Nah, seperti kalau badan kita, kalau kemudian kita nggak ada istirahatnya, terus bekerja, tentunya lelah. Ya, dan pada akhirnya kita nggak bisa melakukan suatu aktivitas lagi dikarenakan terlalu lelahnya kita. Nah, tapi ketika kita berikan istirahat badan kita ini, setelah istirahat secukupnya badan kita, tapi nggak lama-lama istirahatnya, kelewatan kalau. Ya. Setelah dengan waktu yang cukup badan kita istirahat, kita akan mendapatkan kesegaran kembali untuk kemudian kita bisa melakukan sebuah aktivitas baru lagi juga
ya berkualitas. Begitu pula dengan akal kita. Begitu pula dengan akal kita, gitu kan. Kalau konsentrasi itu sampai kemudian tidak ada sama sekali joke-nya, itu juga apalagi dalam waktu yang lama, maka khawatir juga terlalu lelah, capek, akhirnya kemudian juga hilang konsentrasi pada akhirnya, atau mungkin ngantuk, atau mungkin hal-hal yang bisa menjadikan tidak optimal untuk mendapatkan apa yang kita sampaikan. Ini ikhwati al-rahmakumullah. Ya, jadi canda sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena Rasulullah SAW pun juga canda. Gitu. Rasulullah SAW pun suka kemudian bercanda dengan para sahabatnya, bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anak-anak, bahkan Rasulullah SAW pun ya, suka bercanda. Ya. Namun tidak kemudian candanya kelewat batas. Gitu. Ya. Ada dhawabit al-mizahnya, ada dhawabitnya, ya. Ada pakem-pakemnya, ada aturan-aturan sehingga canda yang kita lakukan sebagai canda yang bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Karena canda ini sesuatu yang disunnahkan pula, ya. Namun canda yang seperti apa yang disunnahkan? Canda seperti apa yang mendapatkan pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama canda itu adamul ifrad. Bahwa candanya kita tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak kelewatan, tidak melampaui batas, gitu kan? Tidak berlebihan atau melampaui batas. Cukup secukupnya saja canda itu, ya. Ya secukupnya canda itu, ya. Yang cuma sebatas ya, cuma sebatas ya, kalau makanan itu apa istilahnya, ya, ya, ya kayak garamnya aja. Tapi kalau semuanya garam kan repot. Dia hanya sebatas untuk ya sentuhan secukupnya saja, ya, dalam batas yang wajar, dalam batas yang wajar. Ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Jarir misalnya, ya, mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama wajhi. Ya. Jadi kata Jarir, ya, tidak ada sekat antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap kali aku lihat Rasulullah SAW, dia tersenyum. Setiap kali lihat Rasulullah SAW, dia tersenyum. Gitu. Artinya sumringahnya beliau tampak setiap kali bertemu dengan Jarir. Ya. Gitu. Artinya Rasulullah SAW orang yang suka ya senyum, kemudian juga tertawa secukupnya, kemudian juga ya canda dari Rasul SAW. Begitu pula para sahabatnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, ya, apakah para sahabat Nabi suka bercanda? Ya. Apakah para sahabat Nabi suka bercanda? Ya, kata Ibnu Umar, "Na'am. Na'am. Walakin imanuhum akbar minal jibal." Masyaallah. Ya. Jadi apakah para sahabat Rasulullah SAW suka bercanda? Iya. Satu dengan yang lain suka bercanda di antara dia. Ya, suka memberikan tadi hiburan di antara mereka. Tapi jangan lupa, keimanan mereka akbar minal jibal. Ya. Keimanannya lebih besar daripada gunung. Jadi candanya tidak mematikan hati, candanya tidak kemudian menjadi lagui, candanya tidak menjadikan kemudian lupa daripada zikrullah, canda secukupnya, ya. Begitu kan? Canda secukupnya. Ya, buktinya apa? Keimanan dia ya, itu lebih besar daripada gunung. Jadi ikhlasah rahimakumullah. Ya. Wa dhawabit al-mizah ya yang perlu kemudian kita perhatikan tidak berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang kedua ada mudawamah. Ada mudawamah. Ada tidak terus-terusan canda itu. Ya. Dari sepanjang pelajaran, dari awal pelajaran sampai akhir canda semua 90%. Waduh, ini mah bukannya. Ya. Secukupnya saja. Ya. Artinya ada mudawamah, tidak terus-terusan. Ya. Kenapa? Karena kasratul dhahik gitu kan? Tumitul qulub. Kebanyakan tawa itu akan mematikan hati. Ya. Karena kebanyakan tawa akan mematikan hati. Ada kemudian istighfar an dzikrillah, dia akan lalai daripada zikrullah. Dia akan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bilal bin Sa'ad seorang tabi'in dia mengatakan adraktuhum ya. Ay ashaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhak ba'dhum ila ba'd. Kata Bilal bin Sa'ad, aku mendapati bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang di antara mereka saling bercanda. Artinya mereka orang yang biasa bercanda di antara mereka para sahabat Rasulullah SAW. Wa idzal lail, tapi kalau malam kata dia, la. Kalau malam enggak ada canda tuh mereka. Ya kan? Itu tidak sepanjang hari canda saja, tidak sepanjang esok canda saja, tidak. Ya. Wa idzal lail, la. Kalau sudah malam tidak ada canda di antara mereka. Kanu ruhbanan, Masya Allah. Jadi kalau ada malam mereka tuh seperti ruhban, mereka seperti rahib, orang-orang yang di mihrab, orang-orang yang ya menenggelamkan jiwanya dalam ibadah kepada Allah, zikrullah. Mereka para sahabat Rasulullah SAW. Jadi tidak mudawamah, tidak terus-terusan canda di antara mereka. Begitu pula kita. Ya. Jadi ketika kita dengan anak didik kita secukupnya. Canda itu tidak sepanjang untuk kita kemudian ya penuh dengan canda. Kemudian yang ketiga, dhawabit yang ketiga dalam mizah kita dengan anak-anak didik kita ataupun dengan yang lainnya, la taqulu illa haqqan. Ya, karena kan yang kebanyakan canda sekarang kan bohong-bohong, ya kan? Artinya yang penting orang yang dengar ketawa. Mau ceritanya benar apa enggak, mau fiktif atau tidak ceritanya, yang penting orang ketawa. Kan begitu tujuannya. Ya. Jadi boleh bercanda, dan canda yang disyariatkan, canda yang disunahkan Rasulullah SAW. Ya, hal yang ketiga dari yang tadi saya sebutkan ya, adalah la taqulu illa haqqan. Ya, tidak berbicara kecuali, tidak bercanda kecuali kebenaran yang disampaikan, gitu kan? Tidak mengandung kedustaan di situ. Ya, tidak ada kebohongan dalam canda. Karena ya tadi bedakan antara orang yang kemudian menjadikan tujuan dalam canda hanya sebatas dia bisa ditertawakan orang, ya, dengan canda sebagai sebuah hal yang sebagai ya penyegar, hiburan yang menilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, yang penting ditertawakan. Mau isinya bohong ataupun beneran atau menghina orang lain itu belakangan, yang penting ditertawakan. Nah, ini lain, ya. Ini ikhwati a'izza rahimakumullah. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kamu suka bercanda? Iya. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ghairu anni la aqulu illa haqqan." Iya, aku suka bercanda, tapi tidaklah yang aku sampaikan, yang aku katakan kecuali itu adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran. Ya, contohnya misalnya kan, ya, ada seorang ya dari Baduy, ya, ahli Baduy atau ahli Badiyah mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Orang ini mencintai Rasulullah SAW, begitupun Rasulullah SAW mencintai orang ini. Namanya orang ini Zahir. Zahir. Ya, santri kita Zahir. Ya. Namanya Zahir. Dia datang ke Rasulullah SAW dengan membawa hadiah menemui Rasulullah SAW. Setelah kemudian selesai hajatnya, Rasulullah SAW kemudian atau dia ingin pamit, Rasulullah SAW pun kembali membawakan oleh-oleh ya kepada Zahir. Kemudian pada suatu kesempatan Rasulullah SAW berkunjung. Ya, Zahir ini seorang yang kurang cakap lah begitu. Ya, seorang yang kurang cakap. Ya, artinya ya mungkin biasanya jelek lah begitu ya. Seorang budak ya, dari Badiyah, kemudian ya, kurang cakap. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi, berkunjung ke tempat Zahir. Ketika beliau mendatangi Zahir, dia sedang jualan, dia sedang dagang. Zahir itu, dia sedang dagang. Ya. Lalu Rasulullah SAW dari belakang nih, ya, sengaja Rasul dari belakang Zahir, didekap itu Zahir sama Rasulullah SAW. Jadi didekap Zahir itu sampai kemudian dia berusaha siapa nih kita. Ya. Sampai Rasul mengikuti. Gitu. Ya. Dia berusaha untuk kemudian siapa kata Zahir. Siapa Rasul dekap itu Zahir. Ini luar biasa. Ya, dengan sahabatnya kan luar biasa. Nggak ada jurang begitu. Jadi sampai didekap itu Zahir. Kemudian Zahir berusaha untuk siapa dia bilang. Ketika dia tahu ini Rasulullah SAW, dia sengaja malah. Ya. Dia sengaja dia sandarin aja biar barokah.
Sehingga disenderin saja sama dia, boleh biar aja lama gitu punggungnya ke dadanya Rasulullah SAW. Ketika dia tahu Rasulullah SAW, akhirnya Rasul bilang apa? Siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Kata Rasulullah SAW, ini orang-orang yang di pasar tadi. Kata yang sezahir, ya Rasulullah, mana laku saya? Ya, istilahnya dia tahu mana laku saya dijual juga nggak ada yang mau, paling pun jatuh harganya. Apa kata Rasulullah SAW? Tapi di sisi Allah engkau budak yang mahal. Di sisi Allah engkau budak yang mahal. Benar. Kenapa? Mukmin cinta Rasulullah SAW. Ya, jadi orang mukmin mahal si Allah Subhanahu Wa Taala dan luar biasa kecintaan pada Rasulullah SAW. Rasul pun mencintai dia, maka dia pun meskipun seorang budak, mungkin nggak seberapa harganya di kalangan manusia kalau begitu, tapi di sisi Allah Subhanahu seorang yang mahal dengan keimanannya. Ini benar. Nah, ini benar. Ya, begitu pula ketika yang tanda yang lain Rasulullah SAW kita tahu kan ada seorang ibu-ibu nenek datang ke Rasulullah SAW. Ya, dia bilang, ya Rasulullah, apakah ya aku masuk surga? Gitu kan? Apakah masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, nggak ada surga nenek-nenek itu nggak ada. Nggak ada surga, nenek-nenek tidak ada di surga. Sedih itu kan? Ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya Rasul mengatakan kepada seorang sahabatnya, bilang itu sama su nenek, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, sehingga kami jadikan buat mereka itu bidadari-bidadari. Uruban faja'alnahunna abkara. Bidadarinya itu perawan semua. Enggak ada nenek-nenek. Ketika yang nanya nenek-nenek masuk surga apa enggak, maka Rasul bilang enggak ada nenek-nenek di surga. Ya canda. Enggak ada nenek karena semuanya abkara. Semuanya perawan tadi. Waja'alnahunna abkara. Uruban atsraba, luar biasa kecintaannya, ya, luar biasa kecintaannya kepada para suaminya. Ya, uruban atsraba. Nah, jadi la taqulu illa haqqan. Gitu kan, dalam canda tadi tidak ada kedustaan. Begitu pula ketika Rasulullah SAW misalnya memanggil Anas bin Malik, ya, khadimi, ya, orang yang suka membantu Rasulullah SAW di rumahnya. Rasul memanggil Anas dengan ya dzal udhunain. Ya dzal udhunain. Ya dzal udhunain. Artinya apa? Wahai pemilik dua telinga. Benar. Ya kan? Siapa yang enggak punya dua telinga? Telinga. Ya dzal udhunain. Ya dia itu lah. Wahai pemilik dua telinga. Satu hal itu merupakan sebuah pujian pada Anas bin Malik. Kenapa? Karena Rasul menghargai betapa luar biasanya dia selama bergaul dengan Rasulullah SAW yang senantiasa mendengar apa yang harus disampaikan, kemudian dia lakukan, mendengar, dilakukan, begitu kan? Sehingga Rasul menghargai dengan memanggil wahai pemilik dua telinga. Ini canda Rasulullah SAW. Jadi ya, bahwa canda-canda yang dilakukan tadi bukan mengandung sebuah kedustaan, tidak mengandung sebuah kebohongan, tetapi candanya adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, begitu kan? Ya, kalau nggak bisa mengatakan yang benar, ya, falyakul khairan au falyasmut. Ya. Nah ini ikhwati al-azhar rahimakumullah. Kemudian dawabit yang selanjutnya adalah adamut tahqir. Ya, adamut tahqir wal istihza' bil ghair. Tidak menghinakan orang lain, tidak menghina orang yang dicandai. Kan banyak tuh ya sekarang tuh kan anak-anak muda tuh prank gitu kan ya. Artinya ngerjain orang sampai menipu, kadang-kadang juga merendahkan juga. Ya. Nah, ini kan artinya ya, dijauhkan karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunna khairum minhum. Orang beriman jauhi untuk saling merendahkan. Ya, saling merendahkan. Karena kadang-kadang banyak canda di antara ini kan, manggil nama, bukan manggil namanya kan, ya bukan panggil namanya, ya, ya kan, ya bopak ya macam lah gitu kan, mungkin. Nah, yang dipanggil senang juga, ada atau mungkin merendahkan nama dengan memanggil panggilan yang menghinakan dia, ya, kadang-kadang menghinakan dia, begitu. Nah ini khasar rahimakumullah. Jadi
dijauhkan canda yang menghinakan, gitu kan? Canda yang menghinakan atau merendahkan ya, seseorang. Karena ya, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Sudahlah menjadi sebuah keburukan ketika seseorang menghinakan saudaranya yang muslim, sekalipun dengan candaan, ya, sekalipun dengan canda tadi. Jadi ikhwazah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan di dalam tentang masalah canda ini, bahwa dia katakan la yakunul mizah hirfatan yuwadhib 'alaiha. Jadi tidak menjadi hirfah, tidak menjadi profesi, tidak menjadi kerjaan yang terus-menerus canda itu, gitu kan, sehingga tidak ada henti-hentinya. Ya. Nah ini hal yang juga disinggung oleh Imam Ghazali, gitu kan, ya secukupnya saja, kemudian tidak menjadi satu ya, profesi misalnya. Dan ini Khazar rahimakumullah, Sufyan Ibn Uyainah ya, mengatakan bahwa ya, al-mizah sunnah. Ya, al-mizah sunnah. Canda itu sunnah. Ya, canda itu sesuatu yang disunahkan. Walakin liman yuhsinuhu. Tapi bagi siapa sunnah canda itu menjadi sesuatu yang ya, bernilai ibadah, berpahala insya Allah Subhanahu wa taala. Liman yuhsinuhu, bagi orang yang benar dalam candanya, ya, bagi orang yang ihsan dalam candanya. Ihsan itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam candanya pun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, dalam canda Allah pun hisab, tidak boleh bohong, oh tidak boleh menghina orang lain, oh tidak boleh menipu orang lain, ya, merendahkan orang lain dan sebagainya. Ya kan? Ya, maka itu kan ihsan. Jadi sunnah bagi siapa atau bernilai ibadah bagi siapa? Liman yuhsinuhu, bagi orang yang ihsan dalam bercandanya, wa yada'uhu fi mawdhi'ihi, dan canda pada tempatnya, gitu kan. Jika sudah jenuh semuanya, ya maka kasih joke di situ, ya kan, kasih sedikit sentuhan di situ sehingga terbuka lagi, sehingga segar lagi, gitu kan. Ya, baru kemudian ya bisa serius lagi dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Jadi pada tempatnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, ikhwah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyaka wa kasratud dhahik. Hati-hati dengan banyak tawa. Hati-hati dengan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qulub. Karena banyak tawa itu mematikan hati. Ya, jadi hati ini jadi jauh daripada zikrullah. Kenapa? Karena tawa saja. Wal qahqaha minasyaitan. Dan tertawa yang terbahak-bahak itu dari syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tabassumu minallah, dan tersenyum atau tertawa secukupnya, gitu kan? Ya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwazah rahimakumullah. Kemudian hal yang selanjutnya yang juga perlu kemudian kita berikan perhatian, bahkan kita berusaha memunculkan dalam diri kita tatkala kita berinteraksi dengan anak didik kita, as-sabru wa ihtimalul ghadab. As-sabru wa ihtimalul ghadab. Artinya kesabaran dan menahan amarah dalam diri seorang guru, ya kan? Sabar itu kan bisa menahan, ya, menahan dirinya untuk tidak kemudian mudah marah. Ya, dia bisa menahan daripada amarahnya. Ya, kenapa ikhlas rahimakumullah? Ya, karena kadang marah itu ya, suka menjadikan kita sulit membedakan hak dan batil. Ya, kadang amarah dalam pikiran kita itu akhirnya menjadikan kita tidak optimal dalam menyampaikan ilmu yang akan kita sampaikan. Ya, amarah dalam diri kita kadang-kadang menjadikan kita nggak stabil. Ya, kita nggak stabil. Begitu. Maka dalam sebuah hadis, meskipun kemudian dalam sebuah hadis disebutkan misalnya kan la talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dalam kondisi akal ini kan tertutup. Ya.
Meskipun ulama mengatakan kalau masih dia sadar apa yang disampaikan, jatuh juga talak itu. Kalau dia udah nggak sadar sama sekali ya ngomong gitu kan, maka nggak jatuh talaknya. Ya, tapi dalam hadis dikatakan la talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dalam kondisi akalnya tertutup tadi. Kenapa? Karena seorang yang marah menjadikan dia tidak stabil, ya. Menjadikan dia nggak bisa membedakan apa yang hak dan yang batil. Nggak bisa nggak sadar apa yang dia ucapkan. Ya, ini kalau marahnya sudah luar biasa. Nah, maka seorang guru ketika beraktivitas interaksi dengan anak didiknya, anak muridnya dengan berbagai macam latar belakang mereka semua kan, ya, ada yang mungkin berakhlak baik, ada yang kurang baik, ada mungkin barangkali ada yang kurang ajar juga, begitu kan? Hah? Ada yang bandel, ada yang sopan, ada itulah mungkin. Ya, ya. Ada yang barangkali ya, pendiam, ada yang barangkali wah luar biasa. Ya, aktifnya ada, itulah kondisinya. Memang ya, bagaimanapun mereka semua adalah orang-orang yang memang tadi diamanahkan untuk kita berikan ilmu kepada mereka semua. Ya tentu itu memerlukan kesabaran yang lebih, gitu kan? Kesabaran yang lebih. Nah ini fatihah rahimakumullah. Ya, jadi as-sabr. Karena itulah Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu nggak ada hitungannya, gitu kan? Artinya pahala sabar itu hanya Allah yang tahu berapa banyak, ya kan? Ya kalau ada bighairi hisab, tidak bisa diperkirakan berapa banyak, Allahu a'lam. Kenapa? Karena memang ya tadi ketika orang sabar maka dia mampu untuk menahan diri, ya, untuk kemudian tidak keluar amarah dalam dirinya. Nah ini rahimakumullah, dalam kisah yang kemarin ya saya sudah sampaikan dalam hal tawadhu misalnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya juga ya, ketika ada seseorang yang menjilat gitu kan leher Rasulullah SAW sampai kemudian ditarik leher ya, Rasulullah SAW, kemudian terlepas jiratannya, kemudian sampai berbekas ya dari tali tadi. Setelah Rasul menengok kepada orang tadi mengatakan berikan harta Allah kepadaku. Lalu Rasul tadi malah tersenyum dan diberikanlah itu semua buatmu. Ya, ini kan luar biasa. Ya, artinya udah seperti itu kan masih kemudian memberikan pula kepada orang tersebut apa yang diminta. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah, kemudian juga kalau kita lihat bagaimana kisah antara dalam surah Al-Kahfi, ya, antara Khidir dan Musa, ya kan? Khidir dan Musa. Musa manusia terbaik pada zamannya. Ya kan? Musa sudah terbaik pada zamannya. Artinya Musa masih lebih baik daripada Khidir. Nabi Musa alaihissalam dan dia ulul azmi. Kan begitu. Tapi ketawaduan Musa, dia masih mau belajar daripada Khidir. Karena memang Allah perintahkan. Ya kan? Nah, kita lihat bagaimana kesabaran antara keduanya. Sabarnya Musa menempuh perjalanan laut, Majma'al Bahrain, gitu kan? Tempat yang di antara dua lautan tadi, sabar jauh dengan Yusha bin Nun. Kemudian juga bagaimana sabarnya Khidir memperlakukan Musa dengan yang bentar-bentar pengen tahu apa yang dilakukannya. Sampai dalam ayat itu kan berapa kalimat sabar disebutkan? 7 kata sabar disebutkan di situ. Dalam ya, kisah antara Musa dengan Khidir. Artinya kesabaran perlu muncul. Sampai 7 kali kata-kata sabar Allah sebutkan dalam kisah ya, Musa dengan Khidir. Itu kan kisah mencari ilmu. Bagaimana interaksi antara seorang guru Khidir dengan muridnya ya, Musa alaihissalam. Nah, ini khazar rahimakumullah. Jadi ya. Kemudian ya. Baik. Dalam hadis yang lain kita bisa lihat bagaimana ya, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat ketika pembagian ya, harta rampasan perang kepada para sahabatnya, ya, ada seorang yang kemudian mengatakan setelah mendapat jatah itu, lalu seorang itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, inna laqasamatan ma urida biha wajhallah. Ini pembagian apa? Ini pembagian tidak seperti yang Allah inginkan. Begitukan Rasulullah SAW ya, oleh seseorang. Ini pembagian apa? Kata dia. Ini pembagian yang tidak diingini oleh ya, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW begitukan sama orang ya, seseorang yang hadir di situ.
Lalu kemudian Rasulullah SAW sebagai manusia wajar ketika marah. Ketika mukanya kemudian tampak merah, tampaklah wajah marah dalam diri Rasulullah SAW itu. Maksudnya tampak. Tapi Rasulullah SAW tidak kemudian melampiaskan amarahnya dengan sebuah tindakan. Ya, kita bisa bayangkan kalau pimpinan negeri digitukan di depan orang-orang banyak kan. Luar biasa. Ya, sekarang kan perlu hati-hati lagi orang bicara kan. Sedikit saja ngomong salah, waduh repot, gitu kan? Ini depan orang banyak dipermalukan seperti itu. Rasul tampak kemudian mukanya marah, merah mukanya karena mungkin mendengar kata-kata itu. Tapi Rasul tidak kemudian melampiaskan, Rasul tahan amarahnya itu. Tapi apa yang keluar dari Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, qad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabar. Qad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabar. Kata Rasulullah SAW, ya, Musa lebih berat lagi, lebih berat lagi diperlakukan ya, oleh kaumnya daripada apa yang aku rasakan hari ini, mungkin begitu. Tapi kemudian fasabar, dan Musa pun sabar. Ya, kan sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabara'ahu Allah. Ya kan? Wahai orang yang beriman, jangan seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Jadi kata Rasulullah SAW, Musa lebih berat lagi disakiti daripada aku. Fasabar, tapi beliau bersabar. Nah ini khairizah rahimakumullah, jadi dua hal. Ya, dan tentunya kita ya banyaklah dalam arahan-arahan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya bagaimana kita menjaga menjaga amarah, kemudian ketika muncul amarah tadi dan kita menahannya dengan arahan-arahan dari Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita diminta untuk berwudu, kemudian kita merubah posisi kita dan seterusnya. Ya, fa innal ghadaba minasyaiton, karena marah itu dari syaitan. Allahu a'lam bishawab rahimakumullah. Inilah barangkali dua hal yang kemudian juga perlu kita berikan perhatian dalam dunia pendidikan kita. Yang pertama, sesekali kita boleh untuk memberikan sebuah canda, ya, atau bercanda dengan anak didik kita, bercanda dengan murid kita, nggak ada masalah, gitu kan? Karena itu tidak merendahkan kita insyaallah di hadapan mereka, ya. Tapi bercanda yang tadi sesuai dengan dhawabitnya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan di dalam syariat. Kemudian yang selanjutnya kita berusaha untuk senantiasa bersabar dan menahan amarah, ya, karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam tabiat, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam daerah. Kadang hal daerah beda dengan yang ini, kan begitu. Nah, itu ya juga membutuhkan kesabaran. Nah, ini hazar rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.